Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kedudukan pegawai ASN diatur secara jelas dalam pasal 8 dan 9. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa ASN merupakan unsur aparatur negara yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, pada pasal 9 dijelaskan bahwa ASN berkedudukan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Selain itu, ASN harus tetap menjunjung tinggi netralitas, artinya bebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan publik dapat dijalankan secara objektif, profesional, dan semata-mata demi kepentingan masyarakat. Adapun peran pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta pembangunan nasional. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan publik dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Dalam melaksanakan perannya, ASN wajib menjaga netralitas dari intervensi politik, serta memastikan setiap proses pemerintahan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pada pasal 21 di bagian ke-1 tentang hak ASN, yakni pada ayat 1, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Kemudian pada ayat 2, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu terdiri dari yang pertama, hak atas penghasilan yang berupa gaji, yang kedua, hak atas penghargaan yang bersifat motivasi, yang ketiga, hak atas tunjangan dan fasilitas, yang keempat, hak atas jaminan sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Kemudian, yang kelima, hak atas lingkungan kerja, yang keenam, hak atas pengembangan diri, dan yang terakhir, hak atas bantuan hukum. Hak PNS mengakses layanan BPJS. Sebagai pegawai negeri sipil, kita juga punya hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satunya melalui BPJS Kesehatan yang bisa kita akses untuk kebutuhan medis kita dan juga keluarga. Hak PNS, gaji, dan tunjangan. Sebagai pegawai negeri sipil, kita memiliki hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan. Hak ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penghargaan atas tugas dan tanggung jawab yang kita jalankan. Hak PNS yaitu pengembangan diri. Sebagai pegawai negeri sipil, kita tidak hanya dituntut bekerja, tapi juga harus terus belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjamin hak PNS untuk mengembangkan diri agar mampu memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Adapun rinciannya tercantum pada bab 4 bagian kedua, pasal 24 ayat 1, yaitu pegawai ASN wajib 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.
melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. 4. Menjaga netralitas. Dan 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban ini, ASN tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan negara, sehingga pelayanan yang diberikan akan selalu profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, selain mendapatkan haknya, ASN juga harus memenuhi beberapa kewajiban yang juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kode etik dan perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut. Berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, suka menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, instansi dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.